para papam, para pam 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 pam. Sepertinya mau hujan sepertinya. I don't think it's going to rain, but it's not Apa? it's not too cloudy. Pertama kali ada penampakan di belakang saya. One last exhale of a big old day. ¿Qué calor? Toma. Están mis 8 amigas. Buenos días, selamat pagi. Aquí sedang marrones. Vale. Vamos a contarlos en indonesio. Uy, cuidado que se cae. Nueve y 10. 11. Roto, ¿verdad? ¿Hay más? Sí, más. Pues con cuidado, Matilde. No se te vayan a romper más. Este lo vamos a freír enseguida. ¿No hay más? Sí, no hay más. ¿Ya no hay más? Sí, no hay más. 1, Hoy le 2, llevaremos 3, 4, huevos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Sí. Katornya sama yang rusak. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali ada penampakan di belakang saya. Ada Nacho. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel, dan juga agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan juga bentuk dari dukungan teman-teman semua mendukung Dewi Pobo Channel menjadi salah satu bagian dari YouTuber asal Indonesia terbaik di Spanyol. Hari ini saya mau panen-panen sisa-sisa hasil kebun dari sisa-sisa tanaman summer karena belum habis semuanya, teman-teman. Dan juga hari ini saya mau panen daun anggur, teman-teman. Kenapa saya panen? Karena sebentar lagi kan daun-daun anggur ini berguguran. Tinggal batangnya di musim dingin. Kemudian nanti mulai di musim semi menjelang musim panas, daun-daun anggur itu pohon anggur mulai bertunas lagi, mulai tumbuh lagi daunnya, dan mulai berbunga dan berbuah di musim panas gitu. Musim semi, musim panas itu mereka berbuah, dan pertengahan musim panas sampai akhir musim panas panen gitu. Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia karena iklimnya berbeda. Apakah di Indonesia juga anggur itu ada musim gugurnya? Mungkin nggak ada ya. Saya nggak tahu. Kalau teman-teman yang punya perkebunan anggur atau mungkin punya pohon anggur di rumah, teman-teman bisa share pengalamannya tentang bagaimana siklus anggur dalam 1 tahun ya. Dan ini daun anggur ini saya panen karena ini request dari teman di kota. Beliau tanya masih ada daun anggur nggak gitu. Saya bilang sepertinya masih ada. Nanti saya lihat di villa, saya bilang begitu. Dan dia bilang sebelum berguguran dipanen ya yang hijau-hijau nanti untuk saya, dia bilang gitu. Saya bilang oh iya dengan senang hati, kenapa enggak, nanti kalau saya ke villa nanti saya ambilin. Dan dia juga bilang nanti sekalian tak ajarin ngolah makanan menggunakan daun anggur gitu. Dan saya excited banget. Oke, saya bilang gitu. Jadi nanti ini sekalian saya mau lihat daun anggurnya. Teman-teman, saya mau panen granada karena dia udah pecah. Lihat,
Tuh, sudah merah gini dia. 이거 삽니다. Ini saya panen ini karena ada teman-teman saya yang minta zaitun segar karena mereka mau olah sendiri. Jadi mau saya ambilin karena ini juga, ini dibilang mubazir, sebenarnya mubazir juga teman-teman, karena kayak untuk dibikin minyak kalau pohon yang di kebun ini nanggung karena cuma sedikit. Terus kalau diolah sendiri terlalu banyak. Jadi kalau ada teman yang minta gitu saya kasih aja. Saya ambilin terus saya kasih. Karena mereka nggak bisa datang ke sini, nggak ada waktu. Jatuh. Jadi saya ambilin. Sekalian jenguk mertua, sekalian lihat-lihat kebun, sekalian ambil telur ayam. Tuh. Ini sudah hitam-hitam. Ngapain, Nak? Mau kasih ke ayam. Kasih makan ayam? Kita lihat pare. Sepertinya ini sudah saatnya dipanen parenya. Tuh, teman-teman. Ini panen pare saya pertama, mau saya panen aja nih, kayaknya udah besar. Yang itu biarin dulu, yang itu masih kecil. Dan yang bikin saya senang, sekarang dia banyak bunganya teman-teman. Mudah-mudahan nanti buahnya banyak. Aneka panenan weekend ini. Ntar saya cari lagi kalau masih ada yang bisa kita selamatkan. Ini saya ambil aja nih. Apel yang kecil ini. Kecil banget. Ini kacang panjang. Ini juga kecil tapi lumayan, karena dikira udah mati ternyata masih tumbuh lagi, masih berbuah lagi ternyata. Semua sedikit-sedikit tapi komplit teman-teman. Kacang panjangnya. Brokoli saya untuk makan ini dimakan ulat. Itu banyak banget ulatnya teman-teman. Mau lihat nggak? Ngeri banget lihatnya. Tuh. Dan juga selain dimakan ulat, dia dimakan ayam juga. Jadi udah ini kayaknya udah nggak dipanen lagi. Dan itu juga apa namanya, kale, itu juga dimakan sama ayam. Kalau ayamnya dilepas, mereka semua kayak seneng banget makan yang sayur-sayuran. Dan ini kolam renang di villa juga sudah ditutup ya teman-teman. Ini fix ditutup. Kemarin ada tukang datang ke sini untuk nutup. Dan ini kita sudah tidak bisa berenang lagi di sini sampai dengan nanti menjelang musim panas baru kita buka lagi. Karena juga airnya di sini sudah lebih dingin sekarang dibanding di kota ya teman-teman. Di pegunungan memang lebih dingin. So ini sebentar lagi villa akan kita tinggalkan. Kita bakal jarang ke sini nanti. Dan nggak tahu nanti karena mama mertua mau pindah ke kota, belum tahu dia nanti mau
tinggal sama siapa, apakah sama kami, apakah sama kakak ipar yang lain, nanti beliau belum memutuskan teman-teman. Mainan apa sayangku? Nah, ibu mau panen daun anggur dulu ya. Sepertinya mau hujan sepertinya. I don't think it's going to rain. It's not. Apa? It's not too cloudy. If it's raining, I'm getting out of here. Kenapa Matilda pakai masker? Matilda nggak usah pakai masker, nggak apa-apa nak. Okay, come on. Enjoy. Terima kasih. Sama-sama. Ini Nacho dia motongin apa namanya ranting-ranting pohon teman-teman. Kemarin kan ada tukang datang ke sini untuk bersihin. Terus kemarin tuh dia nggak sempat nggak cukup waktu. Terus masih harus ada yang dipotong lagi tapi kayak tinggal sedikit gitu. Dan Nacho bilang nggak apa-apa aku aja yang potong gitu katanya. Sekarang saya mau panen daun anggur, tapi saya mau lihat dulu masih bagus-bagus apa enggak, karena dia sudah mau ini loh teman-teman, sudah mau berguguran, jadi sudah nggak ada yang bagus kayaknya. Coba deh saya lihat dulu. Yang bagus-bagus sudah nggak ada, karena semuanya sudah mau berguguran. Saya nggak tahu teman-teman saya ambil apa enggak. Saya tadi barusan kirim pesan sama teman saya karena warnanya dia udah kuning-kuning semua. Saya bilang apa mau yang begini apa nggak usah. Nggak tahu saya tunggu balasan dulu. Nanti kalau misalnya mereka mau saya ambilin, tapi kalau nggak saya ambilin karena udah gini-gini, udah pada mau kuning-kuning semua. Tuh lihat tuh, udah kuning-kuning semua. Ini saatnya sebentar lagi udah pada rontok teman-teman. Nih jeruknya sudah mulai agak hijau ke kuning-kuningan nih teman-teman. Hola. ¿Qué tal amigos del canal de David Bobo? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer un paquete de ramas. Las voy a atar y las voy a dejar en la calle para que se las lleven. Bikin apa? Ibu Matilda mau bawa ini ke rumah. Oke. Bawa ke kota? Tiga. Ya. Hah? Di rambutnya Matilda ada. Dia ambil. Nunduk. Kepalanya nunduk. Ada apa? What? Oh my God. Cantik ya? Iya. Hati-hati, jangan sampai dia nanti. Ini masih kecil, ya kan? No. Lihat ada nyamuk, masih ada nyamuk. Nggak kena. Ibu mau lihat tomat dulu ya, siapa tahu ada tomat di sana, oke? Oke. Saya turun lagi ke sini, lihat kalau masih ada tomat atau apa yang bisa diselamatkan. Ternyata nggak ada, tomatnya udah habis. Masih ada 2 apa 3 gitu, tapi masih hijau. Nggak saya ambil. Oh iya teman-teman, kan ada yang beberapa teman-teman yang nanyain gimana kabar ulat sutranya Matilda. Jadi ulat sutranya Matilda itu kan waktu itu jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu di summer kemarin. Terus habis itu kan bertelur lagi. Dan setelah bertelur dia nggak netas lagi. Jadi kalau di sini di Spanyol ya khususnya yang saya tahu, ulat-ulat sutra itu hanya menetas telurnya itu sekitar bulan Maret ketika sudah mulai panas ya, Maret April itu dia menetas, kemudian jadi ulat, jadi kupu-kupu itu di musim panas, kemudian setelah itu bertelur, dan setelah bertelur udah nggak netas lagi, dan telur-telur yang di apa namanya kalau telur itu menetas ya, bukan, telur-telur yang dari kupu-kupu itu yang gimana sih jelasinnya? Jadi telur-telur yang dihasilkan dari kupu-kupu ulat sutra itu sudah tidak menetas lagi sampai nanti dengan bulan Maret lagi gitu teman-teman. Jadi kayak ada keseimbangan ekosistem sih menurut saya, karena kan ulat sutra ini kan dia makannya ini daun
daun apa mulberry ya teman-teman, daun ini loh teman-teman, kebetulan daunnya pas ada di belakang saya pohonnya nih, yang ini nih. Ini kalau musim gugur dia kan nggak ada daunnya, benar-benar habis. Jadi ulat sutra pun kan nggak ada makanannya kalau dia menetas di musim dingin gitu. Jadi ketika makanan nggak ada dan dia pun tidak menetas. Tapi sepertinya bukan hanya karena tidak ada daun, sepertinya juga karena suhu, temperatur udaranya yang membuat telur-telurnya tidak menetas. Telur-telurnya sekarang ada di dalam kotak-kotak disimpan di gudang karena tidak menetas teman-teman. Jadi nanti menetasnya itu di musim semi ketika pohon-pohon ini nanti sudah mulai apa ini? Saya kira ada ulat. Ketika pohon-pohon ini sudah mulai bersemi juga nanti. Ini kan sudah kuning-kuning semua, agak silau ya teman-teman. Ini kan sekarang dia sudah kuning-kuning semua tuh, sudah berguguran. Tuh. Daunnya sudah mulai habis. Jadi nanti ketika itu mulai bersemi lagi daun-daunnya, nah pada saat itulah nanti telur ulat sutranya matili akan menetas lagi menjadi ulat dan menjadi kupu-kupu lagi gitu teman-teman. So teman-teman tidak penasaran lagi gimana ulat sutranya matili dirawat atau enggak ya. Saat ini tidak dirawat karena saat ini dalam bentuk telur dan disimpan di gudang teman-teman. Ini gitu. Yang terakhir nih kayaknya semangka ini mau saya ambil aja karena sudah kering juga. Sebenarnya belum kering-kering banget sih teman-teman, tapi kayaknya udah deh, ini saya ambil aja karena juga tuh pohonnya sudah mati sebagian. Saya ambil aja nih. Nih. Ini panenan semangka terakhir saya tahun ini sepertinya. Karena udah nggak ada lagi. Ada deh teman-teman, di sebelah sana itu ada kecil. Tapi dekat-dekat ulat di sana ada ulatnya, saya nggak berani ambil. Biarin aja nanti kalau ada yang ambil entah Dani entah Nacho. Tapi saya ambil yang ini aja yang dekat dan nggak ada ulatnya. Saya cuci dulu nih karena dia kotor banget. Teman-teman, ini kita persiapan musim dingin. Dan ini tenda yang biasa kita makan di sana. Kalau summer ini sekarang mau kita bongkar karena kan kita nggak pakai lagi di musim dingin. Mau kita lipat. Nanti dipasang lagi kalau musim panas teman-teman. Pam pam para pam para pam 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 pam. Stark. ¿Dónde lo guardamos esto, mamá? Esta calabaza. ¿Ah? Sí, la soy bien. Mama itu sekarang dengan bertambahnya usia, kalau kita nggak bicara keras gitu teman-teman, kalau volume kita nggak kita naikkan, beliau tuh nggak dengar. Tapi beliau selalu bilang, nggak kok aku bisa dengar gitu, karena kan mau kita bawa ke dokter untuk cek telinga, dan beliau selalu beralasan masih bisa mendengar dengan baik nih. Tapi tadi dia ditanya Nacho sama sekali nggak respon, sama sekali nggak dengar. Ini rangkanya kita diemin di sini tuh. Sí, ¿verdad, abuela? Hari ini agak sedikit panas sih, poquito calor. Ini mertua saya. Hola, abuela. Hola. ¿Qué tal? Bien. Saya mau ambil daun ini, rosemary teman-teman, seger kan dia. Saya mau ambil untuk saya mau masak. Saya pakai untuk masak di kota. Besok rencananya mau masak pakai beraroma rosemary. Kayaknya sekian dulu ya teman-teman vlog hari ini. Saya nggak jadi panen daun anggur karena teman saya nggak balas. Ini sudah hampir malam dan dia nggak balas, jadi saya nggak ambil aja karena juga warna daunnya juga sudah berubah agak kekuning-kuningan gitu. Kayaknya kalau untuk masak udah nggak bagus. Di bayangan saya yang enak untuk masak yang masih hijau-hijau muda gitu di bayangan saya. Jadi nanti mungkin musim semi tahun depan mungkin saya ambilin daun daun anggurnya. Kami siap-siap pulang dulu teman-teman. Matron sudah menonton dan di suasana di Montornes
Ini sekarang hijau banget karena sudah banyak hujan, jadi menjelang musim dingin itu perpindahan dari musim panas ke musim gugur itu banyak hujan teman-teman, jadi banyak rumput-rumput yang hijau dan sebentar lagi akan kering, tapi tidak semua tumbuhan itu daunnya berguguran di musim dingin, jadi tergantung jenis tumbuhannya juga. Oh ya, alpukat itu daunnya nggak berguguran, jadi alpukat bisa dibilang sepanjang tahun di sini. So, oke teman-teman, demikian dulu ya. Saya sekalian mau bantuin Nacho, kalian siap-siap untuk pulang. Maturnuun sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, dan bantu Depoba Channel untuk menjadi bagian dari 1000 YouTuber terbaik di Spanyol. Maturnuun sudah menonton, and I'll see you in the next video. Bye-bye.